Di tengah herek Peacock Soul, pewaris cabel Yun Harin bersembunyi di balik apron barista, berharap tak ada yang mengenalinya. Tapi ketika rahasianya hampir terbongkar, dan seseorang mulai curiga, apakah hidup sederhana yang ia cintai akan hancur sebelum ia sempat memilih jalan hidupnya sendiri. Langit sore di Hongdae selalu punya caranya sendiri untuk menenangkan hati yang berantakan. Cahaya jingga yang merayap ke sela-sela gedung, suara musik jalanan yang samar terdengar, serta aroma makanan kaki lima yang ikut tertiup angin, membentuk suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan di antara hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah kafe kecil bernama Cafe Dolbit. Ukurannya tidak besar, bahkan beberapa orang menyebutnya kafe rumahan, yang kebetulan buka untuk umum. Tetapi justru karena itu, tempat ini terasa hangat. Hari itu, Yun Harin berjalan tergesa ke arah kafe, sambil menurunkan topi hitamnya hingga hampir menutupi mata. Hoodie abu-abu longgar yang ia pakai tidak terlalu cocok dengan wajahnya yang sering muncul di majalah bisnis, tetapi cukup untuk membuat siapapun tidak mengenali dirinya. Harin melangkah cepat, seolah dikejar sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan memang benar begitu, ia sedang melarikan diri bukan dari polisi, bukan dari hutang, tapi dari kehidupan yang sudah lama membelenggunya. Sejak kecil, ia dipaksa belajar menjadi pewaris sempurna. Setiap pagi, dihiasi jadwal rapat. Setiap sore, ia menghafal laporan keuangan. Dan setiap malam ia memejamkan mata dengan rasa takut membuat kesalahan. Baginya, dunia keluarga Yun adalah dunia yang tidak pernah memberi ruang untuk bernapas. Mereka kaya, berpengaruh, dan bangga, tetapi tidak pernah hangat. Itu sebabnya, beberapa bulan lalu, ia memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh siapapun, bekerja sebagai karyawan paruh waktu di kafe kecil. Keputusan yang untuk orang lain mungkin biasa saja, tapi bagi seorang pewaris cabel, itu gila. Meski begitu Harin tetap melakukannya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan juga karena ingin membuktikan sesuatu. Ia hanya ingin menjadi orang biasa, meski hanya sesaat. Ketika sampai di depan kafe, Harin berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma kopi menyelinap masuk ke paru-paru, seperti obat menenangkan. Setiap kali ia menghirup wangi itu, seluruh keributan di kepalanya terasa seolah mereda. Dalam hidupnya yang penuh tuntutan, Cafe Dolbit adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa menjadi manusia. Saat pintu terbuka, lonceng kecil di atasnya berdenting pelan. Begitu Harin masuk, suara lembut seseorang langsung menyapanya. "Kamu telat sedikit, Harin. Aku pikir kamu kabur lagi." Suara itu berasal dari So Eunji, barista perempuan yang bekerja di sana sejak beberapa tahun lalu. Rambutnya selalu diikat sembarangan. Apron coklat yang mulai pudar tetap terlihat rapi di tubuhnya. Dan senyum itu punya kekuatan aneh yang membuat siapapun merasa dunia tidak terlalu buruk. Harin berusaha menahan senyum yang hampir muncul. "Aku tidak kabur. Cuma jalanan agak ramai." Hongdae memang selalu ramai. "Jangan pakai alasan itu terus," jawab Shanggi sambil tertawa kecil. Suaranya ringan, tidak menghakimi, seolah ia sudah sangat terbiasa dengan alasan unik Harin. Ia tidak tahu siapa Harin sebenarnya. Dan bagi Harin, itu keajaiban kecil yang selalu ia syukuri. Harin melangkah ke dalam, menggantung jaketnya, lalu mengikat apron hitam yang menjadi identitasnya sebagai pekerja kafe. Tidak ada yang glamor dari pekerjaannya di sini. Ia mencuci gelas, menyapu lantai, mengantar pesanan, dan sesekali belajar membuat kopi. Tetapi semua itu jauh lebih menyenangkan dibanding duduk di ruang rapat selama berjam-jam. "Kamu bantu aku bikin resep baru kan?" tanya Angie sambil menuang espresso ke gelas. "Aku lagi coba racikan karamel yang rasanya tidak terlalu manis, tapi tetap creamy." "Sejak kapan aku punya pilihan?" balas Harin pura-pura kesal. "Semenjak kamu bekerja di sini," Angie menjawab sambil menjulurkan lidah sekilas. Harin terkekeh kecil. Interaksi kecil seperti ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tetapi baginya, momen bersama Yunje adalah momen langka yang ia simpan dalam-dalam. Yanji adalah orang pertama yang memperlakukannya tanpa kepentingan. Ia tidak pernah tahu latar belakang Harin dan tidak peduli dari mana ia berasal. Mereka hanya dua orang yang bekerja bersama di kafe kecil.
Sore itu terasa ringan, penuh tawa kecil, dan percakapan santai. Mereka mencoba resep karamel satu persatu, mencatat mana yang terlalu pahit, mana yang terlalu manis, hingga mana yang rasanya seperti karamel gosong. Aku yakin, ini yang paling enak, kata Harin. Menunjuk gelas ketiga. Yanji mendekat, mencicipi sedikit, lalu mengerutkan dahi. Ini rasanya seperti susu dicampur gula batu. Serius? Tanya Harin, sambil menatap gelas itu, seolah gelasnya yang bersalah. Serius, jawab Shanji sambil menahan tawa. Tapi kamu lucu, saat yakin dengan sesuatu yang jelas-jelas salah. Kalimat itu membuat pipi Harin memanas. Ia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan mengambil gelas lain. Namun ia sadar, dalam hidupnya yang penuh rencana dan strategi, menjadi salah ternyata bisa terasa menyenangkan ketika ia melakukannya bersama seseorang yang membuat hati lebih ringan. Waktu berjalan tanpa terasa, pelanggan datang dan pergi. Aroma kopi semakin memenuhi ruangan. Dan sore perlahan berubah menjadi malam. Lampu kafe menyala, hangat, membuat tempat itu terlihat lebih kecil, namun lebih nyaman. Ketika jam tutup semakin dekat, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Angin menerbangkan dedaunan ke kaca jendela, membuat suasana menjadi temaram dan hening. Harin sedang merapikan meja, ketika listrik tiba-tiba padam. Ruangan langsung dipenuhi gelap. Suara Enji memecah keheningan. Ini pasti karena hujan. Ia berjalan pelan ke arah gudang untuk memeriksa saklar. Sementara Harin menyalakan senter dari ponselnya. Di dalam gelap, suara langkah kaki terasa lebih jelas. Harin mengikuti Enji masuk ke ruang penyimpanan sempit yang hanya diterangi cahaya kecil dari ponselnya. Harin, sini, bantu aku nyorotin ke saklar, kata Enji sambil meraih panel kecil di dinding. Harin mendekat. Ruangannya kecil, udara dingin, bercampur aroma kardus, dan biji kopi yang disimpan di sudut. Cahaya ponsel menyingkap wajah Hyunji yang dipenuhi konsentrasi. Wajahnya terlihat lebih lembut. Dalam cahaya redup itu begitu dekat, hingga Harin bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kamu selalu terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu, kata Anji tiba-tiba. Suaranya pelan, tidak menuduh, hanya penasaran. Harin terdiam. Kata-katanya terasa menusuk. Apa aku salah? Anji bertanya lagi. Matanya menatap Harin dengan lembut. Harin ingin berkata jujur, ingin mengatakan bahwa identitasnya bukan seperti yang ia tunjukkan, bahwa ia sebenarnya adalah anak dari keluarga Yun, pewaris perusahaan yang sering muncul di berita, bahwa dunia Harin bukan dunia yang sederhana, seperti kafe kecil ini. Tetapi mulutnya tidak bergerak. Ketakutan muncul, menahan semua kata yang ingin ia keluarkan. Sebelum ia sempat menjawab, ponselnya berdering. Nada dering itu memecah suasana tenang. Nama yang muncul di layar ketua Yun Mem buat darahnya berhenti mengalir. Yunji melihat sekilas. Wajahnya langsung berubah. Itu, suaranya pelan. It's a nama. Perusahaan besar itu, kan? Harin buru-buru menutup layar. Panik. Itu hanya keluarga. Aku tidak dekat dengan mereka. Yanji tidak berkata apa-apa. Tatapan matanya meragukan, seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia perhatikan selama ini. Harin merasakan dadanya sesak. Dunia kecil yang ia bangun dengan susah payah, tempat persembunyian yang ia cintai tiba-tiba terasa rapuh, sangat rapuh. Di luar, hujan semakin deras. Cahaya kilat menyinari ruangan sesaat, memperlihatkan wajah mereka yang tegang. Dalam hati, Harin tahu sesuatu sedang berubah. Rahasia yang ia sembunyikan seperti benang tipis yang hampir putus. Dan ia takut, sangat takut. Takut bahwa ketika benang itu putus, tempat yang membuatnya merasa bernapas, dan sisi yang mengisi ruang hatinya, perlahan akan hilang selamanya. Pada malam itu, dalam gelap redup ruang penyimpanan, awal dari keretakan kecil itu mulai terbentuk. Dan Harin tahu, cepat atau lambat, seluruh kebenaran akan menyeruak keluar, menghancurkan hidup kecil yang selama ini ia perjuangkan di Cafe Dolbit. Pagi di Seoul terasa lebih lembut ketika matahari terselip di antara gedung tinggi, memantulkan warna keemasan yang menenangkan. Namun, bagi Yun Harin, pagi itu justru seperti perang kecil di dadanya. Sejak obrolannya dengan Eng semalam, ia tidak bisa berhenti tersenyum.
Bukan karena sesuatu yang besar. Hanya percakapan ringan tentang hidup dan mimpi. Tapi terasa berbeda. Terlalu hangat. Terlalu jujur. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, di balik perasaan itu, ada bayangan gelap. Identitasnya. Setiap kali ia melihat apron barista yang ia kenakan, selalu muncul rasa bersalah. Seolah ia sedang mencuri kehidupan orang lain, kehidupan yang jauh dari nama keluarga Yun, dan segala ambisinya. Siang itu, kafe kembali ramai. Aroma kopi dan suara grinder memenuhi ruangan kecil, yang selalu membuat Yunyi merasa seperti di rumah. Ia bergerak lincah di balik meja dengan rambut diikat sederhana, dan senyum tanpa dibuat-buat, yang selalu berhasil menenangkan suasana. Sementara itu Harin, seperti biasa, mengambil posisi di mesin espresso. "Harin, tolong ambilin biji kopi yang baru datang." "Ada di ruang belakang," teriak manajer. "Pak Jun." "Baik," jawabnya. Sambil mengikat rambutnya yang mulai jatuh, Yunji mengamati dari jauh. Gerakan Harin makin cepat, makin terampil. Anak itu terlalu cepat belajar, tidak seperti orang kaya kebanyakan yang pernah sesekali mampir. Harin tidak takut kotor, tidak mengeluh, bahkan tidak pernah bersikap seperti ia lebih istimewa dari siapapun. Kadang, Anji bertanya-tanya, kenapa anak secantik itu mau bekerja di tempat sekecil ini, dan kenapa ia bisa terlihat begitu jujur saat bekerja. Penasaran itu lama-lama tumbuh. Tapi ia menahan diri. Semua orang punya alasan. Mungkin Harin hanya butuh uang, atau butuh pengalaman. Tidak semua harus ditanya. Namun, hari itu, sesuatu tak terduga terjadi. Ketika Harin keluar dari ruang belakang, sambil membawa dus besar, seseorang tiba-tiba masuk ke kafe dengan tergesa-gesa. Seorang pria dengan jas mahal, sepatu mengkilap, dan langkah penuh percaya diri, sangat berbeda dari pelanggan lain. Ia seperti berjalan keluar dari ruang rapat perusahaan besar. "Harin, Agassi," panggil pria itu. Harin langsung berhenti. Wajahnya pucat seketika. Anji yang mendengar itu, ikut menoleh. "Agassi," ulangnya pelan, bingung. Pria itu mendekat sambil menunduk hormat. "Anda harus segera kembali. Direktur Yun mencari Anda sejak pagi." Kafe langsung sunyi. Semua orang menatap Harin, dan gadis itu memegang dus di tangannya erat-erat, seolah ingin menahannya agar kenyataan tidak jatuh begitu saja. "Aku sudah bilang, jangan datang ke sini," ucap Harin dengan suara rendah tapi jelas. Pria itu menggeleng. "Kami tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaan Anda. Media sudah mulai mencium bahwa putri pewaris perusahaan minuman terbesar di negeri ini menghilang begitu lama. Direktur meminta Anda kembali sebelum berita itu semakin besar." Saat itu, Pak Jun hampir menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Pelanggan berbisik, Don Yunji merasa dadanya ditarik kuat-kuat. Putri pewaris perusahaan minuman? Dia siapa sebenarnya? Harin menutup mata, menarik napas panjang, lalu menyodorkan dus ke Pak Jun. "Maaf Pak, saya harus keluar sebentar." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan keluar. Yanji spontan melepas apron dan menyusulnya. Di belakang kafe, di dekat tangga darurat, Harin berdiri sambil memeluk dirinya sendiri. Wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Bukan takut pada keluarganya, tapi takut pada reaksi orang-orang yang ia sayangi di kafe itu. Yanji melangkah pelan, tidak ingin membuat suara berlebihan. "Harin." Gadis itu tersentak, lalu segera menunduk. Seperti anak kecil yang tertangkap melakukan kesalahan besar. "Aku bisa jelasin," katanya gugup. "Tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin tahu semuanya." "Kau marah?" "Aku belum tahu harus merasa apa," jawab Shanggi jujur. "Yang jelas, aku kaget." Harin menggigit bibirnya, menahan emosi. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. "Aku tidak pernah berniat membohongimu," katanya lirih. "Aku hanya ingin hidup seperti manusia biasa, tanpa kamera, tanpa aturan, tanpa harus selalu sempurna." Yanji mendekat satu langkah. "Kau bisa bilang dari awal." "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kau menjauh. Takut semua orang akan memandangku berbeda. Di sini, aku merasa bisa bernapas. Aku merasa normal." Ada ketulusan yang menusuk di mata Harin.
Terlalu tulus sampai membuat Yunji merasa jantungnya menghangat. Namun meski begitu, rasa kecewa tidak bisa hilang begitu saja. Harin, ucap Anji pelan. Aku tidak suka dibohongi. Aku tahu. Suara Harin bergetar. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Untuk pertama kalinya, Harin terlihat rapuh, bukan rapuh yang manja, tetapi rapuh karena menahan beban yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Yanji menghela napas. Ia ingin memeluk gadis itu, tapi menahan diri. Terlalu cepat, terlalu rumit. Mereka diam lama, hanya ditemani suara jalanan Seoul. Hingga akhirnya, Yunjae berkata pelan, "Aku butuh waktu, Harin." Dan jawaban itu membuat bahu Harin turun, seperti menahan air mata yang hampir pecah. Aku mengerti. Sejak hari itu, suasana di kafe berubah. Harin tetap datang bekerja, tapi tidak lagi bercanda, tidak lagi menatap Yanji lama-lama, tidak lagi mencuri senyum kecil saat keduanya berpapasan. Ia menjaga jarak, dan Enji merasakan itu semua. Meski begitu, ia pun tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan baru. Setiap mendengar nama keluarga Yun di TV atau berita bisnis, hatinya berdesir aneh. Ia merasa jauh dari Harin, meski gadis itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Sementara itu, rumor sudah menyebar. Pelanggan sering membisik-bisikkan nama Harin. Katanya, dia pewaris. Kenapa kerja di kafe kecil begini? Mungkin lari dari rumah. Harin hanya tersenyum hambar setiap kali mendengarnya. Dan Yanji mulai merasakan jarak itu terasa seperti jurang. Suatu sore, hujan turun deras di luar kafe. Lampu-lampu memantulkan kilau air yang mengalir di jendela. Ruangan terasa lebih sepi dari biasanya. Yanji sedang menutup mesin grinder ketika mendengar suara kecil di belakangnya. Yanji, ia menoleh. Harin berdiri di sana, memegang payung transparan yang masih menetes. Rambutnya basah, pipinya merah karena dingin. Aku mau bicara, kata Harin. Pelan Yunji menelan ludah. Tentang apa? Harin mendekat satu langkah. Tatapannya jujur, namun menyimpan luka. Aku tidak ingin kehilangan tempat ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu membuat jantung Enji berhenti sejenak. Harin menggenggam apron di dadanya. Jadi, bisakah kita bicara setelah kafe tutup? Dan untuk pertama kalinya, sejak rahasia itu terbongkar, Anji melihat keberanian yang sama, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Keberanian yang tidak tampak dari seorang pewaris besar, tapi dari seorang gadis yang hanya ingin dimengerti. Yanji mengangguk perlahan. Baik, kita bicara setelah ini. Saat itu, ia tidak tahu bahwa percakapan itu akan menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang tidak hanya menyangkut hati, tapi juga dunia yang tidak pernah benar-benar bisa Harin tinggalkan. Dan dunia itu perlahan mulai menutup pintu untuk mereka berdua. Hujan malam itu turun, seperti sedang mencurahkan segala beban yang disembunyikan langit. Butiran airnya mengetuk jendela kafe dengan ritme tak teratur, membuat suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan warna kuning lembut yang mengalir di trotoar basah. Kafe sudah tutup, tirai sudah diturunkan, dan suara grinder terakhir sudah lama berhenti. Namun, suasana justru terasa tegang. Waktu seperti melambat, seolah menunggu dua hati yang sedang sama-sama bingung menentukan arah. Yanji duduk di salah satu meja dekat jendela. Tangannya meremas gelas air hangat, padahal ia tidak haus. Sedangkan Harin berdiri di dekat mesin espresso, tempat pertama kali mereka mengobrol dengan nyaman. Kini menjadi tempat di mana semuanya terasa canggung. Tak ada suara selain hujan hingga akhirnya Harin bicara. Terima kasih sudah mau bicara denganku, katanya pelan. Yanji mengangguk singkat. Aku juga ingin menyelesaikan ini. Harin duduk berhadapan dengannya, menarik napas panjang, seperti menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih berat dari apapun yang ia bawa sebelumnya. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa aku menyembunyikan apapun, ucapnya perlahan. Aku hanya belum siap untuk kehilangan tempat yang membuatku merasa hidup. Ada suara lirih yang keluar dari mulutnya, bukan tangis, tapi cukup untuk membuat Yunji tahu betapa kerasnya Harin bertahan. Sejak kecil, aku selalu dinilai dari nama keluargaku, dari perusahaan
yang suatu hari harus aku pimpin. Dari berapa banyak saham yang akan menjadi bagianku. Ya, Harin tersenyum hambar. Nama Yun selalu berat bagiku. Dan, di kafe ini, aku merasa ringan. Kau membuatku merasa seperti orang biasa. Dan itu sangat berarti. Angie mendengarkan setiap kata. Tetapi hatinya tetap penuh tanda tanya. Lalu kenapa kau tidak bilang dari awal? Tanyanya. Suaranya lebih pelan daripada sebelumnya. Harin menggigit bibir. Karena aku takut. Takut kau menganggap aku berbeda. Takut semua ini berubah. Aku hanya ingin kejujuran. Balas Angie. Bukan statusmu. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat. Semuanya terasa kembali seperti dulu. Hangat. Dekat. Jujur. Tapi momen itu segera pecah. Ketika suara pintu belakang tiba-tiba terbuka. Keras. Dua pria berpakaian rapi. Masuk menerobos. Hujan tampak seperti pengawal. Keluarga kaya. Yang biasanya hanya muncul di acara perusahaan penting. Keduanya membungkuk ke arah Harin. Harin Agassi. Kami mendapat perintah untuk membawa Anda pulang sekarang. Harin berdiri. Wajahnya pucat. Aku sedang bicara. Jangan ganggu. Salah satu dari mereka menggeleng. Direktur Yun memerintahkan kami langsung menjemput Anda. Ada rapat keluarga malam ini, dan kehadiran Anda wajib. Angie bangkit dari kursi. Tunggu. Kalian masuk seenaknya begitu saja. Pria itu menatapnya sebentar. Bukan marah. Namun dengan cara yang membuat Angie merasa kecil seketika. Ini masalah internal keluarga. Tolong, jangan terlibat. Harin maju setengah langkah. Jangan bicara begitu padanya. Agassi. Pria itu menunduk lagi. Nada suaranya tegas. Anda sudah membuat cukup kekacauan dengan bekerja di sini. Ada foto Anda yang beredar di media sosial. Direktur memerintahkan Anda berhenti sebelum semuanya semakin buruk. Sekitar 3 detik berlalu. Tapi rasanya seperti 3 tahun. Kekacauan, Angie mengulang pelan. Harin memejamkan mata kuat-kuat. Itu bukan yang mereka maksud. Namun, Angie sudah terpukul. Hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Jadi, ini semua hanya masalah citra keluarga? Angie berkata lirih. Bekerja di kafe kecil seperti ini, dianggap mempermalukan mereka? Harin menggeleng cepat. Tidak. Bukan begitu. Aku bekerja di sini karena aku. Harin Agassi. Kita harus pergi. Potong pengawal itu lagi. Anda akan dijemput mobil sebentar lagi. Saat itulah, semuanya pecah. Angie tidak kuat lagi menahan kata-kata yang sejak tadi ia genggam. Kalau memang begitu, ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar, dunia kita memang tidak sama sejak awal. Harin menatapnya tercengang. Jangan bilang begitu. Angie, kau bilang, kau ingin hidup seperti orang biasa. Tapi, pada akhirnya, dunia aslimu tetap memanggilmu. Kan? Dan aku cuma barista. Biasa, nada suaranya melemah. Aku tidak bisa bertarung melawan dunia sebesar itu. Harin cepat-cepat berjalan ke arahnya. Matanya memerah. Kau bukan hanya barista, kau penting. Sangat penting. Tapi keluargamu tidak menganggap begitu. Yang penting bagiku hanya pendapatmu. Bukan mereka. Angie ingin percaya. Tuhan tahu betapa ia ingin percaya. Namun kenyataan, malam itu berbicara lebih keras dari perasaan manis yang pernah ia rasakan. Harin, Angie menarik napas berat. Aku tidak mau menjadi alasan keluargamu menganggapmu tidak layak jadi pewaris. Kau bukan alasan apapun. Aku yang memilih. Tapi pilihan itu menyakitimu. Hening turun seperti kabut tebal. Hujan di luar terdengar semakin deras. Harin menunduk, bahunya bergetar. Jadi, kau ingin aku pergi? Angie menatapnya lama. Dan dalam tatapan itu ada cinta yang tidak sempat mereka akui. Ada harapan yang tidak sempat tumbuh. Ada luka yang terlalu cepat datang. Aku hanya butuh jarak, bisiknya. Sampai semua ini jelas, Harin terdiam. Sakit itu jelas terlihat di matanya. Baik, katanya akhirnya. Suara hampir hilang. Kalau itu maumu, dan tanpa kata tambahan, tanpa pelukan, tanpa sempat memperbaiki apapun, dua pria itu membawa Harin keluar dari kafe. Angie hanya berdiri di ambang pintu, menatap payung transparan yang menghilang di bawah hujan malam. Beberapa hari setelahnya, kafe terasa kosong. Harin tidak kembali. Tidak
ada kabar, tidak ada pesan. Hanya berita di televisi dan internet yang memuat foto seorang wanita muda berambut coklat sedang berjalan memasuki gedung perusahaan besar. Semua orang menyebutnya pewaris yang kembali. Angie berhenti menonton berita, berhenti membuka media sosial, berhenti bertanya. Namun setiap malam, ia selalu duduk di meja dekat jendela, menatap kursi yang biasanya ditempati Harin. Ia bertanya-tanya, apakah gadis itu baik-baik saja? Apakah ia makan? Apakah ia bahagia? Apakah ia masih mengingat kafe kecil itu? Dan pertanyaan paling berat, apakah ia masih mengingat dirinya? Jawabannya tidak pernah datang. Sampai suatu malam, saat lampu-lampu kota menyinari jalanan, dan angin membawa aroma kopi yang perlahan memudar, pintu kafe tiba-tiba terbuka. Angie menoleh. Langkah kecil itu masuk, rambut panjang itu basah oleh embun malam, dan mata itu masih penuh luka yang belum sembuh. Angie, suara itu pecah. Aku kembali, namun kedatangannya bukan membawa jawaban, bukan membawa perbaikan. Justru membawa berita yang membuat segalanya semakin sulit. Dan inilah titik di mana cinta mereka diuji lebih keras daripada sebelumnya. Angin malam Seoul berhembus lembut ketika pintu kafe itu bergerak pelan. Angie mengangkat wajahnya. Dan di ambang pintu, berdirilah sosok yang selama beberapa hari terakhir tak pernah berhenti memenuhi pikirannya. Yun Harin, dengan rambut sedikit kusut, mata sembab seperti kurang tidur, dan mantel mahal yang kontras dengan ekspresi rapuh di wajahnya. Ia tampak seperti seseorang yang berjuang keras untuk mempertahankan dua dunia sekaligus dan kalah dalam keduanya. Harin menutup pintu, lalu berdiri di depan Yunji, tanpa berani mendekat terlalu jauh. Seolah jarak 2 langkah saja bisa menghancurkan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan. Maaf, kalau aku datang tiba-tiba, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Yunji meletakkan lap yang tadi ia gunakan untuk membersihkan meja. Tidak apa. Aku hanya kaget, hening. Sejenak, lalu Harin mengumpulkan napas panjang, seperti sedang menahan gemuruh di dadanya. Aku kembali, bukan hanya karena aku rindu tempat ini, katanya, menatap lurus ke arah Angie. Aku rindu kamu. Angie tersentak kecil, hatinya mengencang. Namun sebelum ia sempat bicara, Harin melanjutkan. Dan juga karena aku membawa kabar buruk. Harin duduk pelan di kursi yang selama ini kosong. Kursi yang seolah masih menyimpan jejak kehangatannya. Ia meremas kedua tangannya. Tampak gugup. Tampak takut. Ayahku mengetahui aku bekerja di sini. Ucapnya lirih. Bukan dari pengawal, tapi dari foto dan rumor online. Media sudah mulai berspekulasi. Mereka menulis artikel-artikel yang keterlaluan. Ia menunduk. Dan mereka menggunakan namamu. Angie membeku. Aku? Desisnya. Kenapa aku? Harin menatap dengan mata berkaca-kaca. Karena mereka menganggap kamu penyebabku membangkang. Mereka menyebutmu sebagai barista yang memengaruhi pewaris Yun Group. Mereka bilang kamu racun bagiku. Jantung Angie serasa jatuh ke lantai. Foto kita waktu ngobrol di luar kafe, waktu kita tertawa di area belakang. Semuanya dipelintir. Seolah kamu memanfaatkan posisiku. Suara Harin mulai pecah. Ayahku meminta agar aku menjauh darimu. Dan kalau aku tidak patuh, mereka akan menyerang kariermu, hidupmu, bahkan kafe ini. Angie terdiam. Kata-kata Harin berputar seperti badai yang tak memberi ruang untuk berpikir. Namun satu hal jelas. Ini bukan lagi sekadar rahasia. Bukan sekadar kekecewaan atau jarak. Ini dunia yang menelan segalanya. Harin, suara Angie. Pelan, kau baru saja kembali. Tapi membawa beban sebesar ini. Aku tidak ingin membawa masalah ke hidupmu. Potong Harin. Suara bergetar. Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak peduli. Aku tidak bisa kehilanganmu begitu saja. Angie menahan napas. Menatap gadis di depannya. Tapi kita hidup di dunia yang berbeda, katanya dengan suara perlahan. Hampir patah. Bukan hanya soal kaya atau miskin, tapi soal bagaimana keluargamu mengatur segalanya. Mereka bisa menghancurkan apapun dalam hidupku dengan mudah. Aku tidak peduli. Harin membalas cepat. Aku bisa melawan mereka. Aku bisa
Tidak, Harin. Angie menggeleng. Air mata mulai berkumpul di ujung matanya. Kau tidak sendirian. Aku juga terkena dampaknya. Dan kalau aku jelaskan, kau pasti tahu ini bukan hanya tentang kita berdua. Harin terdiam. Bibirnya bergetar. Angie menyeka air matanya yang jatuh tanpa izin. Aku mencintaimu, Harin. Tapi cinta itu tidak boleh membuat hidupmu hancur. Wajah Harin langsung runtuh. Ia menutup mulutnya, menahan suara sesenggukan yang akhirnya pecah juga. Jadi, apa maksudmu? Tanyanya dengan suara pecah. Yang kumaksud, Angie meraih tangan Harin. Cinta itu harus membuatmu kuat, bukan menghancurkanmu. Dan sekarang, kau sedang terjepit antara kewajiban besar dan aku. Ia menggenggam tangan Harin. Erat-erat genggaman yang menyakitkan, karena terlalu banyak emosi terkumpul di dalamnya. Aku tidak ingin menjadi duri di hidupmu. Lanjutnya, aku ingin menjadi seseorang yang membuatmu tumbuh. Bukan seseorang yang keluargamu pandang sebagai ancaman. Hening panjang menyusul. Hening yang berat, pahit, dan tak terhindarkan. Akhirnya, Angie berkata dengan suara pelan, suara yang lebih menyakitkan dari teriakan manapun. Harin, untuk saat ini, kita berhenti dulu. Harin menatapnya dengan mata penuh luka. Tidak, jangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Aku baru saja menemukan dunia yang membuatku bahagia. Jangan suruh aku pergi. Angie memeluk Harin. Pelukan erat, hangat, namun penuh perpisahan. Pelukan yang tidak memanggil kembali, tapi justru melepaskan. Ini bukan perpisahan selamanya, bisik Angie. Ini hanya jeda, sampai dunia di sekelilingmu berhenti menyerang. Harin menangis dalam diam di pundaknya. Kalau kau masih menginginkanku setelah semua ini, aku akan tetap di sini. Lanjut Angie. Tidak, kemana-mana. Harin menggenggam baju Angie, seolah jika ia melepasnya, seluruh dirinya akan runtuh. Janji, suara itu serak. Kecil. Janji, malam itu. Mereka berpisah dalam hujan. Bukan karena mereka tidak saling mencintai. Justru karena cinta itu terlalu besar untuk dibiarkan hancur oleh dunia yang tidak mengerti mereka. Harin pulang ke dunia pewaris cabel. Dunia yang bising, kejam, dan penuh ekspektasi. Sementara Yunji kembali ke kafe kecilnya. Dunia yang sederhana, namun kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa minggu berlalu. Rumor mereda. Berita tentang pewaris Yun Group dialihkan ke isu-isu perusahaan lain. Kafe kembali tenang. Angie tidak lagi mencari berita tentang Harin. Namun setiap pagi, saat membuka pintu kafe, ia berharap barangkali gadis itu berdiri di sana. Suatu pagi, di tengah udara dingin yang menggigit, sebuah amplop putih muncul di bawah pintu kafe. Tanpa nama, tanpa cap. Angie membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada secari kertas. Tulisannya rapi, lembut, sangat khas Harin. Aku belum selesai dengan kita. Harin Yunji tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, setelah waktu terasa berat, jantungnya berdetak hangat. Dan meski mereka tidak tahu masa depan apakah dunia akan mengizinkan mereka bersama atau tidak, mereka berdua telah memulai sesuatu yang bahkan dunia besar sekalipun tak mampu padamkan. Harapan. Dan harapan itu cukup untuk menjadi awal yang baru. Tanpa drama, tanpa tekanan, hanya dua hati yang berjanji untuk tidak menyerah pada cinta yang mereka temukan secara tak terduga.